Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la rasula wa la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pentingnya serius di dalam menuntut ilmu, atau pentingnya semangat di dalam menuntut ilmu. Pelajarilah ilmu yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'an dan hadis-hadisnya. Mengapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliaulah yang mengerti cara untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah Allah mencintai seseorang yang menuntut ilmu, dan waktu untuk menuntut ilmu yang cocok adalah ketika di masa muda. Pelajarilah ilmu syariat. Mengapa? Karena ilmu syariat itu penting untuk ibadah dan hukumnya wajib bagi kaum muslimin dan muslimah. Menuntut ilmu ada dua fardu hukumnya. Yang pertama, apabila di suatu tempat sebagian mereka sudah menuntut ilmu dan sebagiannya lagi belum, maka dihukumi di tempat itu menuntut ilmu fardu kifayah. Dan apabila di suatu tempat belum ada yang menuntut ilmu sedikit pun, maka dihukumi di tempat situ fardu ain. Tingkatan-tingkatan manusia di dalam menuntut ilmu. Yang pertama, ulama rabbani. Yang kedua, orang yang menuntut ilmu yang menempuh di jalannya. Yang ketiga, orang yang menuntut ilmu akan tetapi dia tidak serius dan akan ditiup oleh angin. Yang keempat, orang yang mencintai orang yang menuntut ilmu. Yang kelima adalah orang yang berbuat bid'ah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Marilah bermuhasabah diri. Jangan sampai kita ada di tingkatan yang kelima, yaitu orang yang berbuat bid'ah. Maka dari itu, pelajarilah ilmu. Karena ilmu itu adalah pengetahuan dari ketidaktahuannya kita. Apabila ada seseorang yang menanyakan, sampai kapan kita harus menuntut ilmu? Jawabannya ada dua. Yang pertama, sampai kita meninggalkan dunia ini. Dan yang kedua, sampai kebodohan itu hilang dari diri kita. Penghambat-penghambat menuntut ilmu. Yang pertama ada sifat malu. Apabila seseorang malu ketika belajar, kemudian dia tidak memahami apa yang dipelajarinya, setelah itu dia malu untuk menanyakan kepada gurunya, maka dia akan tersesat di sifat malunya atau karena sifat malunya. Yang kedua adalah orang yang sombong. Orang yang sombong ketika menuntut ilmu, maka ilmu itu tidak akan berkah kepada dirinya dan akan mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Mengapa? Karena sifat sombong adalah sifat Allah Subhanahu wa taala, dan apabila makhluk yang memakainya, maka tempatnya adalah di neraka. Wa khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Dan sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Maka dari itu, pelajarilah Al-Qur'an, karena itu ilmu yang utama untuk dipelajari. Mungkin hanya ini yang bisa Anda sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Hadza minni wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وأصوغ من عزم الرجال مجال